Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta seminar Kolita yang saya hormati, perkenalkan kami dari tim pemakalah, salah satu tim pemakalah Kolita, mewakili dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Ibu Yayu Eni Rahayu dan Bapak Dr. Sawardi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Izinkan di sini saya selaku salah satu tim mewakili dari tim pemakalah untuk menyampaikan makalah yang akan kami sajikan di dalam seminar kali ini. Adapun topik seminar kali ini adalah analisis komponen makna tipe-tipe semantik verba menyakiti di dalam bahasa Jawa. Topik ini menjadi menarik karena akan kami lihat verba-verba tersebut dalam konteks bahasa Jawa. Nah, kami pilih verba menyakiti karena memang di dalam konsep verba menyakiti dalam bahasa Jawa memiliki varian yang cukup variatif dan masing-masing dibedakan dari misalnya sasarannya atau media penggunaannya. Jadi nanti akan ada pembeda-pembeda yang cukup spesifik untuk membedakan dari masing-masing makna leksikon tersebut. Nah, berdasarkan hal itu, tentu di sini juga akan mencoba mencari pembeda masing-masing komponen maknanya dan sekaligus akan mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk verba tersebut, kemudian mengumpulkan dan pada akhirnya bisa kita pakai atau bisa kita maknai dalam konteks yang sebenarnya. Dan ini sebagai bagian upaya untuk melestarikan bahasa Jawa. Nah, analisis komponen makna verba menyakiti ini akan kami ambil atau kami rumuskan di dalam 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana makna verba-verba menyakiti ini yang berhubungan dengan sasarannya, apakah fisik ataupun non-fisik. Kemudian bagaimana subjek yang menjadi sasarannya dan media apa yang dimanfaatkan di dalam prosesnya. Untuk analisis komponen makna atau analisis semantik ini telah banyak dilakukan oleh beberapa ahli. Misalnya di sini kami ambil yang pertama dari Profesor Dr. Edi Subroto pada tahun 1988. Beliau telah memfokuskan kajian perian semantik ini pada kata-kata bahasa Jawa dalam konsep membawa. Jadi di dalam bahasa Jawa memiliki varian-varian bentuk leksikon yang memiliki arti membawa. Ada menjinjing, menggendong, kemudian memanggul, dan seterusnya, yang masing-masing diambil dari bahasa Jawa kemudian diberikan sesuai dengan analisis komponen makna untuk melihat makna-makna pembedanya. Kemudian kajian berikutnya masih tentang kata kerja atau bentuk verba. Di sini ada kajian tentang verba menyakiti tetapi dalam sasaran kepala dan bagian-bagian kepala yang dilakukan oleh Sukesti pada tahun 1993, tetapi dengan objek bahasa Indonesia. Jadi penggunaan variasi bentuk verba menyakiti kepala di dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk perian berikutnya adalah bentuk makna leksikal yang bermakna mengobati secara herbal. Kajian ini pernah dilakukan oleh Nardiati pada tahun 2014 untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk leksikal tersebut dengan objek bahasa Jawa. Dan ada juga analisis komponen makna untuk verba ingin atau menginginkan dengan objek kajian bahasa Indonesia. Nah, beberapa contoh kajian itu semuanya mendasarkan pada pendekatan analisis komponen makna untuk melihat pembeda makna dari masing-masing komponennya.
dari beberapa kajian itu bisa yang kita jadikan sebagai rujukan dan bisa kita kembangkan di dalam konsep verba menyakiti. Nah, di sini fokusnya adalah mendeskripsikan medan makna verba tipe menyakiti di dalam bahasa Jawa dengan analisis komponen makna. Adapun tujuannya adalah mengidentifikasi bagaimana klasifikasi komponen makna verba menyakiti tersebut di dalam bahasa Jawa, bagaimana makna-makna leksikal dari verba tersebut, dan bagaimana peran semantik dari tipe-tipe verba menyakiti yang ada di dalam objek bahasa Jawa. Adapun data yang kami ambil adalah data tuturan lisan dengan berdasarkan pada tuturan-tuturan informan yang kami ambil baik secara wawancara maupun secara sadap, yaitu menjadi observasi partisipatif, ikut berpartisipasi di dalam sebuah proses komunikasi di masyarakat di Desa Taraman Sidoarjo Ngaglik Sleman. Adapun kriteria yang kami ambil adalah para informan dengan penutur asli bahasa Jawa, di mana mereka sudah berusia di atas 55 tahun, di 60 tahun, yang memiliki mobilitas rendah dengan mata pencahariannya bertani, dan mereka sangat minim berkontak dengan masyarakat dari luar maupun berkontak dengan masyarakat modern lainnya, sehingga dari situ diharapkan akan diperoleh data yang lebih valid terkait dengan identifikasi dan pengumpulan data-data verba menyakiti yang ada di dalam bahasa Jawa. Teknik yang kami pakai adalah rekaman dan wawancara. Wawancara kami lakukan untuk memvalidasi keabsahan data kami dan validasi keabsahan hasil analisis kami berdasarkan pada konteks kalimat atau berdasarkan pada makna-makna yang mereka sajikan di dalam sebuah pertuturan. Selanjutnya, setelah kami identifikasi, ternyata ditemukan 35 klasifikasi verba menyakiti di dalam bahasa Jawa. Adapun objeknya ada fisik dan non fisik. Kemudian media yang digunakan juga ada media dengan alat tertentu maupun dengan tangan saja. Temuan yang kami dapatkan sementara untuk contoh-contoh verba menyakiti ada di dalam tabel berikut ini. Misalnya bentuk kosakata verba menyakiti ada jewer, nempiling, nabok. Nah, ketiga verba itu menggunakan media tangan tanpa alat apapun untuk menyakiti bagian-bagian tubuh dari insani. Sehingga di situ nanti kita klasifikasikan menjadi kategori yang berbeda dengan misalnya bacok, milurit, balang, yang ketiga komponen itu memanfaatkan media tertentu untuk menyakiti masih dengan objek insani. Tetapi untuk konsep balang bisa insani ataupun non insani. Jadi ada beberapa pembeda yang nanti berhubungan dengan objeknya, medianya, dan sasarannya. Kemudian ada juga misalnya verba menyakiti dalam bentuk fisik maupun verbal maupun non verbal. Untuk bentuk-bentuk yang non fisik atau bentuk verbal misalnya membuli di dalam bahasa Jawa ada misalnya moyoi, kemudian ngrenengi, tetapi tidak banyak ditemukan karena lebih banyak disajikan atau lebih banyak diimplementasikan pada bentuk-bentuk kata-kata yang untuk menyakiti di dalam bentuk fisik. Nah, untuk selanjutnya dari temuan-temuan tadi dapat kami klasifikasi seperti pada tabel berikut ini yang kami bagi di dalam beberapa kategori. Misalnya di sini bentuk dari 35 bentuk yang kami temukan, kami klasifikasi berdasarkan
cara atau bentuk tindakannya ini diklasifikasi di dalam 9 bentuk tindakan. Ada melempar, menarik, kemudian memelintir, mencubit, mendorong, kemudian menabrak, dan memukul. Nah, ke-9 ini akan dilihat dari beberapa leksikon yang ada. Misalnya melempar ini ada contoh leksikonnya adalah balang, nguncalne, nguncali, atau kemudian itu adalah menggunakan media benda tertentu. Kemudian misalnya menabrak, ini misalnya ada nabrak, kemudian tidak banyak ditemukan kalau untuk konsep menabrak. Kemudian untuk konsep mencubit misalnya ada nyiwel, ada jiwit, ada nyelentik, kemudian ada nyiwel. Nah, semuanya dengan cara-cara yang berbeda. Kemudian di samping bentuk tindakannya ada juga sasarannya. Sasarannya ini ada yang insan atau benda-benda tertentu, dan lebih banyak sasarannya adalah insan. Kalau benda-benda tertentu misalnya balang, ini ada balang woh, balang pelem, balang jambu. Nah, ini sasarannya adalah benda tertentu yaitu buah, tetapi tidak banyak ditemukan dalam konsep ini. Kemudian kalau untuk pelakunya ini dilakukan bisa anak-anak maupun dewasa, secara umum bisa ditemukan di sana. Kemudian kalau sarana dipakai ada menggunakan tangan kosong, ada kemudian menggunakan mulut, menggunakan anggota badan tertentu, misalnya kaki, atau misalnya dengan benda-benda tertentu, misalnya nyelurit, kemudian balang. Nah, itu masih memanfaatkan benda-benda tertentu untuk membantu prosesnya. Kemudian ada yang fisik maupun non fisik. Yang non fisik tidak banyak ditemukan, tetapi lebih banyak pada bentuk-bentuk menyakiti secara fisik. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, di sini kami kategorikan dalam 9 tindakan. Kemudian di samping itu peran semantis kita kategorikan di dalam 3 peran, yaitu komponen verba menyakiti dengan menggunakan tangan, komponen verba menyakiti dengan menggunakan tangan, komponen verba menyakiti dengan menggunakan kaki. Nah, 3 ini akan membantu memaknai di dalam konsep makna-makna leksikal dan membedakan masing-masing komponen makna tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan kita lihat bagaimana relevansi temuan itu terhadap kajian-kajian berikutnya. Artinya ketika kita identifikasi bentuk-bentuk verba menyakiti tersebut di dalam bahasa Jawa, ada beberapa hal yang bisa kita hubungkan. Misalnya temuan tadi bisa membuktikan hipotesis Sapir-Whorf terkait dengan relativitas bahasa, bahwa apa yang dekat dengan masyarakat tersebut akan terdeskripsi dengan sangat detail. Nah, verba bahasa Jawa konsep menyakiti ini ternyata memiliki kedetilan tertentu, kedetilan tersendiri di dalam masyarakat Jawa, akan berbeda dibandingkan dengan masyarakat umum atau masyarakat Indonesia secara umum. Kemudian pola pikir masyarakatnya juga menentukan bagaimana bahasa itu terdeskripsi. Artinya di dalam bahasa Jawa pembagian leksikon-leksikon ini dilakukan secara detail dengan pembeda-pembeda tertentu dan secara sistematis bisa digambarkan seperti hasil dari kajian di atas. Nah, sekiranya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan analisis verba menyakiti di dalam bahasa Jawa. Sekian yang kami sampaikan, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.